Pada video ini saya akan mendongeng alur cerita film Spider-Man No Way Home yang dirilis pada tahun 2021. Disutradari oleh Jon Watts dan dibintangi oleh Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Zendaya, Benedict Cumberbatch, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini merupakan lanjutan dari film Spider-Man Far From Home 2019 dan juga urutan ke-28 dari Marvel Cinematic Universe. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Spider-Man Far From Home, bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di pojok kanan atas video. Jadi, film No Way Home-nya ini mengisahkan terbongkarnya identitas Spider-Man ke publik, yang membuat Spider-Man meminta bantuan kepada Dr. Strange. Namun, upayanya itu malah membuat beberapa villains dari dimensi lain masuk ke dunia MCU. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Musibah berawal saat J. Jonah Jameson dari Daily Bugle mengungkapkan identitas Spider-Man lewat video terakhir Quentin Beck aka Mysterio di ending film Far From Home. Video tersebut, Mysterio menyebut kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Jonah yang merupakan penggila viral menggiring opini dengan mengatakan kalau Spider-Man lah pelaku di balik kematian Mysterio dan juga kekacauan elemental di London. Padahal sebenarnya kematian Mysterio disebabkan oleh pelurunya sendiri saat ia mencoba membunuh Peter. Peter yang pada saat itu sedang mengajak Michael Jones jalan-jalan di New York pun segera membawa MJ pergi dari kerumunan. Keduanya bersembunyi di apartemen Peter yang kebetulan sekali ada Happy Hogan sedang ngapelin Bibi May. Beberapa saat kemudian, apartemen mereka dikepung oleh Department of Damage Control. Peter menutup semua jendela dan memberitahu Happy kalau identitasnya telah terbongkar setelah video Mysterio viral. Malam harinya, mereka ditangkap oleh DDC dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi, termasuk Ned Leeds, sahabat Peter. Peter ditunjukkan barang bukti berupa kacamata Edit pemberian Tony Stark yang digunakan Mysterio untuk menciptakan elemental melalui drone penghancur. Peter terus menyangkal bahwa dirinya tidak membunuh Mysterio. Karena memang bukti belum cukup kuat, Peter dan yang lainnya pun dipulangkan sementara. Sedangkan DDC akan mencari bukti lain dengan memasukkan Stark Industries ke dalam kasus kematian Mysterio. Di hari berikutnya, Peter didatangi pengacara buta bernama Matt Murdock yang sangat bersedia untuk menjatuhkan tuntutan Peter. Matt yakin kalau tuduhan itu salah, tetapi ada kendala yang mungkin tidak bisa dihindari, yaitu penggiringan opini dari berita. Matt memberitahu kalau FBI terus mencari barang bukti termasuk drone penghancur, namun tentu saja mereka tidak akan bisa menemukannya karena Peter sudah mengembalikan drone-drone tersebut ke satelit Stark. Meskipun Peter bisa terbebas dari tuntutan, Peter masih saja mendapatkan teror dari netizen yang membela Mysterio. Peter dan May pun akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yaitu di apartemen Happy. Di hari berikutnya, saat Peter, MJ, dan Ned berangkat ke sekolah di Midtown Hague, mereka dikerumuni banyak murid dan juga wartawan yang terus heboh menyalahkan Peter. Hal itu tentu saja membuat Peter, MJ, serta Ned merasa tidak nyaman. Saat jam istirahat, ketiganya nengkreng di atap sekolahan untuk membahas semester akhir. Mereka juga memikirkan tempat kuliah yang bakalan mereka tuju, terutama MIT, Massachusetts Institute of Technology. Beberapa hari kemudian, mereka mendapatkan surat pengumuman dari MIT. Ketiganya membuka surat tersebut di kedai kopi tempat MJ bekerja. Sayangnya, ketiga surat itu berisi penolakan karena menyangkut kontroversi Spider-Man. Tentu saja hal itu membuat Peter merasa bersalah karena sudah menempatkan dua teman dekatnya ke dalam posisi yang kurang beruntung. Peter lalu tak sengaja melihat lampu hias di ruangan kedai yang bentuknya seperti Dr. Strange. Peter pun memiliki ide, yaitu meminta pertolongan kepada Dr. Strange. Pagi harinya, Peter pergi ke Sanctum Sanctorum di New York dan menemukan kalau ruangan kuil penuh dengan salju. Wong memberitahu Peter kalau salah satu dari ketiga pintu portal terbuka ke Serbia, yang menyebabkan seisi ruangan ini penuh dengan salju. Peter akhirnya bertemu dengan Dr. Strange.
ia meminta Strange untuk kembali ke masa lalu guna menghentikan Mysterio saat mengungkapkan identitas Spider-Man. Sayangnya Strange menolak karena hal itu bisa merusak waktu. Ditambah lagi, dirinya sudah tidak memiliki Time Stone. Strange lalu mendapatkan ide, yaitu mencoba mantra Rune of Kauf-Kaul, sebuah mantra yang bisa membuat semua orang di dunia lupa tentang Peter Parker. Wong yang mendengarnya pun memperingati Strange bahwa mantra itu sangat berbahaya dan berakibat fatal. Tetapi Strange menghiraukannya sambil membawa Peter ke ruangan Santum. Strange mulai membacakan mantra dengan diawali kalimat, semua orang di seluruh dunia yang tahu bahwa Spider-Man adalah Peter Parker bakalan lupa. Sayangnya di tengah pembacaan mantra, Peter terus-terusan meminta Strange untuk mengubah mantranya agar MZ, Ned, Mai, dan Happy tidak lupa dengan Peter. Hal itu membuat Strange tidak fokus yang mengakibatkan mantranya tidak stabil. Strange kemudian menutup mantranya lalu memarahi Peter habis-habisan karena mantranya tidak berjalan sempurna. Jadi orang-orang masih mengenali Peter. Karena usahanya tidak sempurna, Peter pun menghubungi Flash Thompson yang diterima di MIT. Peter meminta Flash untuk berbicara ke administrator MIT agar mempertimbangkan MZ dan Ned masuk ke MIT. Flash pun menerimanya, tapi dengan imbalan diantar ke sekolah oleh Spider-Man selama sebulan. Flash memberitahu Peter kalau administrator sedang dalam perjalanan menuju ke bandara. Tanpa pikir panjang, Peter pun menjegat admin MIT di jembatan Alexander Hamilton. Setelah bertemu, Peter meminta agar admin mempertimbangkan MJ dan Ned. Namun sayangnya si admin menolak. Pada saat itu juga, Peter merasakan getaran Spidey Sensei. Artinya bahaya sedang mendekat. Dan benar saja, tiba-tiba semua orang panik bahagia yang kemudian disusul dengan kemunculan Dr. Otto Octavian, villain dari Spider-Man 2 versi Sam Raimi. Peter pun segera memakai setelan Spider-Man nanoteknologinya untuk bersiaga. Ketika Otto melihat Spider-Man, ia langsung menanyakan di mana mesin berkekuatan mataharinya, yaitu reaktor fusi. Tentu saja Peter tak tahu. Otto lalu memulai pertarungan dengan melempari mobil ke arah Peter. Pertarungan tersebut membuat mobil Bu Admin hampir jatuh, tetapi untungnya Peter berhasil meraihnya. Peter akhirnya tertangkap oleh Otto, di mana Otto ini mengambil secuil kostum nanoteknologi di dada Peter, kemudian menyerapnya ke 4 tentakel. Ketika Otto hendak menusuk dada Peter, Peter langsung memindahkan topengnya ke dada yang membuat tusukan Otto tak mempan. Kini, Otto melihat wajah Peter yang sudah jelas dia bukan Peter yang dimaksud. Peter lalu mengambil alih sistem nano di tentakel Otto, kemudian meletakkan Bu Admin kembali ke jembatan. Merasa hutang nyawa dengan Peter, Bu Admin pun bersedia membantu Peter, MJ, dan Ned agar masuk ke MIT. Di waktu yang sama, suara ngakak terdengar dengan dibarengi bom labu serta kemunculan Green Goblin, villain dari Spider-Man 1 Sam Raimi. Saat Goblin hendak menyerang Peter, Strange langsung memindahkan Otto dan Peter ke ruangan bawah tanah Santum. Otto dikurung ke dalam sel bersama The Lizard yang merupakan villain dari The Amazing Spider-Man 1. Strange menjelaskan kepada Peter bahwa mantra gagal sebelumnya bukan Tune of Kauf-Kaul, melainkan mantra membuka multiverse, sehingga orang-orang di dalam semesta yang tahu Spider-Man adalah Peter Parker masuk ke dunia Peter saat ini. Untuk mencegah bertambahnya kekacauan, Strange menyuruh Peter untuk menangkap orang-orang yang datang dari alam semesta lain menggunakan sling ring buatan Strange, di mana sling ring ini mampu memindahkan orang-orang itu ke dalam sel Santum.
Namun karena Peter tak mau bekerja sendiri, ia pun minta Strange untuk mengizinkan MJ dan Ned ikut ke dalam misi ini. MJ dan Ned lalu dibawa ke ruang bawah tanah dan mulai melakukan tugasnya dengan mencari kekacauan di internet. Sementara Peter membuat setelan khusus berwarna hitam. Ned akhirnya menemukan informasi kalau ada gangguan listrik di luar kota. Peter pun segera pergi ke tempat yang dimaksud. Why? To fight a ghost. Setibanya di sana, Peter melihat manusia terbang berwarna biru dengan dilengkapi aliran listrik. Manusia tersebut adalah Max Dillon atau Electro Villain dari The Amazing Spider-Man 2. Peter mencoba menembakkan sling ringnya ke arah Max, tetapi tembakan itu mantul dan mengenai sebuah pohon, sehingga pohon tersebutlah yang masuk ke dalam sel. Peter diserang oleh Max, sampai akhirnya datanglah Sandman atau Finn Marco, villain dari Spider-Man 3, membantu Peter. Keduanya akhirnya berhasil mengalahkan Max dengan cara menghancurkan aliran listrik pada tower. Different Peter. Weird. Peter menjelaskan kepada Marco dan Max bahwa mereka dari multiverse lain. Setelah itu, Peter sengaja mengirim keduanya ke sel Sanctum. Comics? Wasn't crazy, Max. The dinosaur can talk. Di tempat lain, Goblin atau Norman Osborn terlihat sedang menyembunyikan glider terbangnya di gang sempit. Ia lalu mendapatkan hasutan keji dari sisi Green Goblin yang menyuruhnya untuk tetap berbuat jahat. Norman pun mencoba menyingkirkan hasutan dengan menghancurkan topengnya. Kemudian pergi ke Fez, organisasi amal tempat kerja Bibi Mai. Peter mendapatkan telepon dari Bibi Mai bahwa ada pria ngakak dari dunia lain ingin bertemu Peter. Peter pun segera ke sana dengan pecicilan. Setelah bertemu, Norman kebingungan karena Peter bukan Spider-Man yang dimaksud. Norman mulai mengoceh tentang keadaannya yang sekarang kehilangan putranya yaitu Harry Osborn. Dan ditambah lagi, dirinya sering dikendalikan oleh hasutan jahat. May pun menjadi kasihan dan menyuruh Peter untuk menolongnya. Or for yourself. Trust me. Thanks, Mike. Peter lalu membawa Norman ke Sanctum dan bertemu dengan yang Norman kenal yaitu Otto. Otto sangat bingung karena seharusnya Norman sudah mati tertusuk glidernya sendiri saat melawan Spider-Man. Flynn juga menambahkan kalau nasib yang sama menimpa Otto, di mana Otto ini mati tenggelam bersama reaktor fusi saat melawan Spider-Man. Menurut cerita dari keduanya, mereka berpindah ke dunia ini saat sedang melawan Spider-Man. Namun bisa sebaliknya, di mana mereka masuk ke dunia ini setelah mati melawan Spider-Man. Pada saat itu juga datanglah Strange sambil membawakan Mekinda de Cadavus yang nantinya bakalan digunakan untuk membalikan mantra sebelumnya, sehingga mereka bisa kembali ke dunianya masing-masing. Tentu saja Norman dan Otto tak setuju karena di dunianya mereka sudah mati. Begitu juga dengan Peter yang berpikir kalau penjahat-penjahat ini bisa berubah lebih baik lagi dan membiarkan mereka yang sudah mati di dunianya untuk tetap tinggal di sini. Strange pun menghiraukannya karena hal itu pasti ada konsekuensinya. Saat Strange hendak membalikan mantra, Peter dengan sengaja mengambil Mekinda lalu pergi melarikan diri. Strange mengejar Peter ke jalanan dan memukul dadanya sampai memisahkan roh Peter dari tubuhnya. Namun meskipun begitu, refleks Peter berhasil menghindari Strange yang mencoba merebut Mekinda. Peter kemudian kembali ke dalam tubuhnya lalu melarikan diri. Namun Strange berhasil menangkapnya dengan Cloak of Leviathan. Setelah itu masukkan Peter ke dalam dimensi cermin. What is this place? Whoa, what are you doing?
Strang berhasil membuat Peter kebingungan. Tapi Peter yang pernah les matematika di Kumon pun mulai menghitung geometri dimensi cermin dan akhirnya berhasil menjebak Strang di jaringnya. Peter merebut Makinda serta Sling Ring lalu meninggalkan Peter sendirian. Setibanya di Sankum, Peter berniat untuk menyembuhkan dan memperbaiki para musuh dari multiverse lain, sehingga saat kembali ke dunia mereka masing-masing, mereka tak harus lagi melawan Spider-Man. Peter lalu memberikan Makinda serta Sling Ring ke MJ, Ned, dan meminta mereka untuk menyembunyikan benda ini. Jika ada bahaya besar terjadi, maka MJ harus menekan tombol di Makindanya. Who's coming with me? I'm in. Peter kemudian membawa para musuh ke apartemen Happy, sedang Lizard tetap berada di dalam truk. Peter menunjukkan salah satu fasilitas truk industri, yaitu Fabrikator, sebuah mesin yang bisa membuat teknologi apapun termasuk kostum Spider-Man. Max sangat tertarik dengan arc reactor yang tentu saja bisa menjadi daya kekuatan Max. Peter mulai membuat perangkat yang bisa mengendalikan chip tentacle Otto, karena seperti yang kita tidak ketahui, kalau Otto kehilangan kendalinya saat ledakan fusi di acara peresmiannya. Dengan dibantu Norman, Peter pun akhirnya berhasil menyelesaikan perangkatnya. Perangkat tersebut akhirnya bekerja secara mulus sehingga Otto kembali memiliki fungsi otak seperti manusia pada normalnya. Sebagai tanda terima kasih, Otto pun mengembalikan secuil nanoteknologinya kepada Peter. How can I help? Max juga dipasangkan sipon untuk menguras energi listriknya. Gotta go. I'll be back. Ketika Peter sedang membuatkan jamu untuk Norman, tiba-tiba Spider Sensei-nya muncul. Peter merasakan insting kejahatan di antara musuh yang ia bawa. Dengan feeling yang tepat, Peter menembakkan jarinya ke tangan Norman, dan ternyata Norman masih sepenuhnya goblin. Norman mengatakan kalau kekuatan yang kita dapatkan merupakan anugerah yang membuatnya seperti dewa. Mendengar hal tersebut, Max pun berubah pikiran. Ia mengambil arc reactor, kemudian melemparkan Otto keluar dan pergi bersama Marco. Di bawah apartemen, Jonah ternyata sudah standby dan memulai merekam kekacauan sambil mengatakan, "Di mana ada bahaya, di situ ada saya." Peter mencoba melawan Norman, tetapi Norman mendapatkan bantuan dari The Lizard. Peter terus melawan Norman dengan beberapa pukulan, tetapi Norman malah ngakak dan membanting Peter hingga ke lantai dasar. Bibi Mai segera menyuntikkan ramuan penyembuh ke tubuh Norman, tetapi sayangnya hal itu tak berhasil. Di waktu yang sama, Glider Goblin muncul dan langsung menghantam tubuh Mai. Setelah itu, Norman pergi sambil melemparkan bom labu ke arah Mai, tetapi berhasil ditangkis oleh Peter. Keduanya terlihat baik-baik saja. Mai meyakinkan Peter kalau Peter sudah melakukan hal yang benar dan berpesan. Dengan kekuatan yang besar, maka akan ada tanggung jawab yang besar. Mai secara tiba-tiba terjatuh karena luka tusukan glider di perutnya. Mai akhirnya meninggal yang tentu saja membuat Peter terpukul. Di waktu yang sama, Happy datang. Ia menyuruh Peter untuk pergi karena anggota SWAT sudah mengepungnya. Peter pun pergi ke atas gedung sambil membawa perangkat yang bisa menyembuhkan para musuh. Peter lalu melihat berita dari Jonah yang mengatakan dimanapun Spider-Man berada pasti ada kekacauan dan korban. Everything Spider-Man touches. Jonah Jameson reporting. Good night. Di sisi lain, tepatnya di rumah bibinya Ned, MJ mulai khawatir dengan keadaan Peter dan berniat untuk menekan tombol Makinda. Ned yang memakai Sling Ring mencoba menenangkan MJ sambil memutarkan tangannya dan tak sengaja memunculkan percikan portal. MJ pun minta Ned untuk melakukannya lagi dengan menyebut, "Aku hanya ingin melihat Peter Parker lagi." Setelah portal terbuka, muncullah sosok Spider-Man. Spider-Man tersebut membuka topengnya dan ternyata dia bukan Peter yang Ned maksud.
Si Spider-Man menyebut bahwa dirinya memang Peter Parker, tetapi dari dunia lain. Ned kembali membuka portal dan berharap bisa menemukan Peter Parker yang dimaksud. Namun lagi-lagi yang muncul Peter Parker yang lain yang pernah melawan Goblin, Otto, dan Marco. Toby dan Andre lalu mengungkapkan bahwa perasaannya terganggu, di mana perasaan tersebut mengarah ke Peter Parker dari dunia ini yang sangat membutuhkan bantuannya. Toby meminta MJ untuk memberitahu lokasi Peter yang sering dia tempati saat merenung. MJ pun membawa mereka ke atas gedung Midtown dan menemukan Peter sedang menangis. Kedua Spider-Man dari multiverse itu pun mencoba menghibur Peter dengan mengungkapkan kalau mereka sama-sama pernah kehilangan orang yang disayangi, termasuk Uncle Ben dan Gwen Stacy. Mereka pernah membunuh pembunuh yang membunuh Ben, tetapi hal itu sama sekali tak membantu menenangkan hati mereka. Peter Parker yang tak terima May terbunuh tetap pada pendiriannya untuk membunuh Goblin. Peter mengatakan kata-kata terakhir May, yaitu dengan kekuatan yang besar yang kemudian disambung dengan Toby, maka akan ada tanggung jawab yang besar. Mendengar hal tersebut, Peter pun bangkit kembali dan menyadari kalau dirinya tak sendirian. MJ, Ned, dan ketiga Peter lalu menggunakan laboratorium sekolahan untuk membuat obat penawar musuhnya. Peter 1 membuat penawar untuk Norman. Peter 2 membuat serum penawar Lizard, sedangkan Peter 3 menyiapkan obat penawar untuk Electro dan Sandman. Do you have a best friend too? It's heartbreaking. After he tried to kill me. I'm ready. Yeah, me too. Okay, so. What cartridges? Oh, thanks. Why? You can't do that, huh? No. Setelah semuanya selesai, Ned membuka portal ke patung Liberty dan mengirim ketiga Spider-Man untuk memancing para musuh. Peter 1 menghubungi Daily Bugle dan membuat siaran langsung untuk menyampaikan pesan kepada musuh agar datang ke patung Liberty yang sekarang sedang dalam pembangunan untuk meletakkan patung Shield Captain America sebagai penghormatan. Sambil menunggu musuh, Peter 2 mengeluh punggungnya kesakitan. Peter 3 pun mengoyo-ngoyonya agar lebih enakan. Ketiganya lalu mendongeng tentang jaring yang dikeluarkan secara alami di tangan Peter 2. Mereka juga mendongeng tentang musuh lain yang mereka hadapi, seperti Spider-Man 2 yang pernah melawan Venom, Spider-Man 3 pernah melawan Rhino, dan Spider-Man 1 pernah melawan alien berwarna ungu, yaitu Thanos. Alright guys, focus on. Di waktu yang sama, muncullah Electro. Ketiganya mulai menghadapi Electro dan memberikan Makindanya kepada MJ. MJ meminta Ned untuk menutup portalnya, tetapi Ned tak bisa. Di saat itu juga muncullah Lizard dan Sandman. Ketiga Spider-Man mulai kewalahan karena pertarungan sangat semrawut. Mereka lalu berunding, di mana Peter 1 memberitahu Peter 2 dan 3 bahwa kita harus bekerja sebagai tim. Peter 1 mengatakan kalau dirinya bekerja dengan Avenger. Keduanya pun bingung, karena di dunianya tidak ada Avenger. Ketiga Peter akhirnya bekerja sama dengan menyembuhkan Sandman terlebih dahulu. Dengan kekompakan yang hakiki, akhirnya mereka pun berhasil mengubah Sandman menjadi manusia normal. Spider-Man Tobey Maguire menenangkan Marco dan menjanjikannya bahwa kita akan pulang ke rumah. Ketiga Spider-Man lalu mencoba melumpuhkan Electro dengan merebut arc reaktornya, tetapi gagal karena aliran listriknya terlalu kuat.
Peter 1 kemudian mengejar Lizard yang mencoba merebut Makinda dari MG. Sedangkan Peter 2 dan 3 dihadapkan dengan Dr. Otto. Namun Otto berpihak kepada Spider-Man dengan merebut ak reaktor Max lalu menggantinya dengan sipon. There you go. MG dan Ned masih dikejar-kejar oleh Lizard. Ned membukakan portal air laut yang membuat Lizard terkontal. MG segera melemparkan serum kepada Peter 1 yang kemudian dikunyah oleh Lizard itu sendiri. Alhasil, Lizard pun kembali ke bentuk manusia normalnya. Ned lalu membuka portal untuk membebaskan Dr. Strange dari dimensi cermin dan memberitahu kalau rencana Peter menyembuhkan musuh telah berhasil. Tetapi Strange tetap bersikeras untuk mengembalikan mereka ke dunianya masing-masing. Di saat Strange sedang dopok, tiba-tiba Goblin datang dan langsung merebut Makindanya dari Strange. Tetapi untungnya berhasil dihentikan oleh Otto. Ketika Makinda kembali ke tangan Strange, ia melihat bom labu di dalam Makinda yang secara cepat meledak dan melepaskan mantranya. Alhasil, Shield Captain America pun runtuh, membuat semuanya terjatuh termasuk MG. Peter 1 mencoba menyelamatkan MG, tetapi ia ditabrak oleh Goblin. Peter 3 segera mengambil tindakan dengan melompat dan berhasil menyelamatkan MG. Peter 3 sangat sedih karena walaupun ia tak bisa menyelamatkan Gwen, namun setidaknya ia berhasil menyelamatkan MG milik Peter 1. Dr. Strange dibuat kena mental ketika efek ledakan mantranya membuat multiverse lain mulai terbuka, di mana di dalamnya sudah ada villain Spider-Man versi yang lain. Strange lalu mengambil tindakan sementara dengan menutup dimensi-dimensi tersebar. Di udara, Peter 1 meledakkan bom labu milik Goblin yang membuat keduanya jatuh tepat di Shield Captain America. Keduanya lalu berduel satu sama lain. Peter yang penuh amarah akhirnya berhasil melumpuhkan Goblin. Di saat Peter akan membunuh Goblin dengan glider, Tobey Maguire langsung menghentikan Peter 1. Bukannya berterima kasih, Goblin malah menyunduk Tobey dengan pames. Peter 3 melemparkan serumnya yang kemudian ditangkap oleh Peter 1, lalu menyuntikannya ke punuk Goblin. Alhasil, Goblin pun tersadar sambil berkata, "Aku lapar." What have I done? That's you. Hey. It's real. Are there people in the sky? I gotta go. Yeah, I got it. You okay? Peter 1 mengambil Strange yang sibuk mengurusi dimensi. Strange mengatakan kalau retakan dimensi membuat musuh Spider-Man di multiverse lain terbuka. Peter lalu meminta Strange untuk menggunakan mantra Rune of Kaufkaul. Peter juga sudah siap merelakan orang-orang terdekatnya lupa tentang dirinya. Sebelum Strange membacakan mantranya, Peter berpamitan dengan Strange, kemudian berpamitan dengan dua Spider-Man. Ned and MJ, Peter mendekati MG dan Ned sambil memberitahu bahwa mereka akan lupa tentang dirinya. Tetapi jangan cemas, karena Peter akan menemui MG dan Ned untuk menceritakan semuanya, sehingga keduanya bisa mengingat tentang Peter lagi. Setelah mantra selesai, semua villain kembali ke tempat asalnya. Begitu juga dengan dua Spider-Man. Beberapa minggu kemudian, Jonah masih saja menyalahkan Spider-Man tentang kekacauan di London dan juga di Patung Liberty. Jonah mengatakan kalau Spider-Man pengecut karena menyembunyikan identitasnya. Dari sini kita sudah tahu bahwa mantranya telah berhasil. Tetapi semua orang masih tahu tentang Spider-Man, karena yang dilupakan Peter Parker bukanlah Spider-Man. Lalu bagaimana nasib Peter 2 dan 3? Apakah mereka kena efeknya, atau bahkan semua Peter Parker di seluruh alam semesta bernasib sama dengan Peter 1? Peter kemudian mengunjungi kedai kopi tempat MG bekerja. Peter melihat MG dan Ned masih berteman baik dan juga berhasil keterima di MIT. Keduanya sama sekali tak mengenali Peter. Peter ingin menceritakan semuanya, tetapi ia mengurungkannya
karena mungkin Peter memiliki suatu alasan, termasuk memulai hidup yang baru. Di hari berikutnya, Peter mengunjungi makam Baby Mike dan bertemu Happy yang juga tidak mengenali Peter. Peter kini tinggal di apartemen baru yang pemiliknya sangat rewel. Malam harinya, Peter menemukan informasi tentang tindakan kriminal melalui radio. Ia pun segera memakai kostum Spider-Man buatan sendiri lalu geraungan menuju lokasi kriminal. You thought Lethal Protector was a shit name? Di adegan kredit tengah, kita diperlihatkan Eddie Brock dan Venom sedang berada di bar. Sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa di adegan akhir kredit film Venom Let's Be Carnage, Eddie dan Venom tertarik oleh mantra strength yang membuatnya berpindah ke dunia Peter Parker versi Tom Holland. Ia lalu melihat berita J. Jonah yang menyebut kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Kita kembali ke kredit No Way Home. Eddie dan Venom yang sedang medang tiba-tiba tertarik kembali ke dunia asalnya, yang artinya Venom versi Eddie Brock kemungkinan tidak akan hadir di Spider-Man versi Tom Holland. Kayaknya sih. Kemudian di adegan pasca kredit, kita diperlihatkan trailer film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang menunjukkan dampak retakan multiverse dan harus bekerjasama dengan Wong, Wanda, dan America Chavez untuk memperbaiki keadaan. Mereka juga harus melawan Baron Mordo serta varian Galen Strength lain yang disebut Strength Supreme. Things just got out of hand. Oke, itulah cerita film Spider-Man No Way Home. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, masa kecil kalian pasti akan bahagia jika pernah makan buah Carson. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.